I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus.
Bapak, Ibu, saya akan sharing yang pertama sesuai tema, saya akan mencari tema sendiri tadi. Kemarin saya bikin timbang-timbang, saya pikir-pikir, tema utama adalah berikanlah tanganmu bukan tanganmu untuk melayani dan hatimu untuk mencintai. Subtemanya menjadi peziarah bersama Bunda Teresa di dalam menemukan Tuhan. Untuk memulai ini, saya ingin mendengarkan sebuah lagu dulu untuk kita berangkat dulu. Saudara, dari judul Take, Lord, and receive my liberty. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory, all things I hold, and all I own are thine. Thine was the gift, to thee I all resign. Do thou direct and govern all and sway. Do what thou wilt command, and I obey. Only thy grace, thy love on me bestow. These make me rich, all else will I forego. Do thou direct and govern all and sway. Do what thou wilt command, and I obey. Only thy grace, thy love on me bestow. These make me rich, all else will I forego. Remember, my soldier, I loved you first. lagu tadi menghantar kita untuk mulai peziarahan kita di dalam sharing ini. Lagu tadi judulnya kalau di dalam bahasa Indonesia seperti lagu di puji syukur, ambillah dan terimalah. Ambil, ambilan, terimalah. Da, 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 da. Tapi itu versi bahasa Inggrisnya. Lagu dari doa Santo Ignatius Loyola. Pengalaman dia menemukan Tuhan sebagai sebuah peziarahan. Jadi bingkainya kita sharing hari ini adalah kita ingin bersama-sama berziarah di dalam seluruh pengalaman hidup kita, didampingi dengan pengalaman kisah Santa Teresa dari Kalkuta. Peziarah pemurnian jiwa. Jadi peziarahan kita tadi ibu bapak ada yang
cerita ada yang dari Porta Sankta, ada yang berziarah mungkin di Jakarta keliling Gua Maria. Itu adalah wujud dari pemurnian jiwa sebenarnya. Dan sebenarnya hidup kita sehari-hari pun adalah peziaran kita menuju kematian kita menuju Tuhan untuk memurnikan jiwa kita. Poin satu, ini sebagai poin utamanya. Allah lah yang mencintai dan mencari, menunggu, dan mengetuk hati manusia. Allah mengundang manusia bukan demi Allah sendiri, melainkan karena Allah ingin menyembuhkan, membantu, dan memekarkan kualitas hidup manusia. Ini sebagai sebuah kesimpulan, kita mulai dari sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya Allah lah yang memulai. Lalu poin kedua, dengan cinta Allah itu, manusia lalu bergerak merindukan kehadiran dan sentuhannya. Manusia bergerak mencari Allah. Manusia juga bergerak mencari dirinya sendiri, mengembangkan ilmu dan teknologi untuk memahami dan menikmati pewahyuan semesta yang berdasarkan dari Allah sendiri. Dan poin ketiga, dalam gerak penziarahan mencari Allah ini, manusia bisa mengalami banyak gangguan, penyimpangan, dan bahkan tersesat, entah sadar atau tidak. Sekaligus, manusia menemukan bentuk-bentuk tuntunan Allah yang kreatif. Terkadang, manusia tidak melihatnya. Maka di sini, refleksi daya kita melihat lebih jauh itu penting, bahwa Allah, daya-daya kreatif itu muncul saat kita mengalami pengalaman seperti Bunda Teresa nanti, pengalaman dia mencari bergumul dari biara Loreto atau mendirikan kongregasi yang baru. Ataupun dalam hidup harian kita, kadang-kala kita tidak menyadari Tuhan itu hadir dalam pengalaman-pengalaman yang tidak kita duga. Dari pengalaman sulit, pengalaman membuat kita terluka, kering, mungkin juga syukur dan bahagia. Ide dasar dari sharing ini mendalami kisah pengalaman seorang manusia yang berziarah. Yang berziarah siapa? Tadi video tadi adalah kisah Ignatius Loyola dalam cuplikan Take and Receive. Dari dia kecil ditinggal mama papa, lalu ingin hidup berjuang menjadi seseorang, tapi akhirnya terkena accident, kakinya cedera, lalu dia menemukan swift hidupnya, dan poin terakhir dari video tadi, Yesus dalam rupa anak kecil mengatakan, "Kamulah tentaraku, prajuritku. Ketahuilah, aku sudah mencintaimu." Dan hari ini, aku ingin mengajak kita semua, Bapak Ibu, teman-teman, untuk melihat pengalaman kita sebagai manusia yang berziarah. Karena kita tahun ini juga tahun jubilium, tahun yang penuh pengampunan. Berziarah berarti menelisik diri kita dalam peziaran berjalan. Lalu, bingkai kita juga adalah pengalaman Bunda Teresa. Jadi di situ kita bisa melihat kerangka reflektif bahwa tertanggaplah sebuah gerak kerinduan terdalam batin manusia pada Allah. Kemarin teman saya dari Jakarta tiba-tiba telepon minggu lalu. "Fen, di mana?" "Aku di Ketapang." "Boleh aku ke Ketapang?" Dia langsung pesan tiket,
Hari Senin saya jemput dia di bandara, lalu ngobrol 2 hari di Ketapang. Yang menarik adalah dia cerita beberapa hal. Kepalaku pening kalau di Jakarta. Kenapa? Aku mau rileks sebentar. Temanku ini, teman SD ini, punya pabrik makanan di Tangerang. Saking peningnya perputaran omset, dia cerita, "Nah, putaran omset ini 25 M, tetapi ya nggak habis-habis. Kepala dikejar terus-menerus. Aku butuh rileks." Lalu selama 2 hari tinggal sama saya, dia bilang, "Aku tidur nyenyak sekali dan aku siap untuk pulang melangkah lebih jauh." Oke, jadi daya refleksi itu menentukan kita untuk melangkah lebih jauh. Nah, sekarang ada 2 pepatah yang menarik dari dua santo. Santo Agustinus dalam bukunya Confession, pengakuan, "Hati kami diciptakan untukmu ya Tuhan, dan hati itu tidak akan beristirahat kecuali ketika menemukan perhentiannya dalam dirimu." Ini kisah hidup Santo Agustinus yang dari pengalaman penuh kedosaan, lalu dia menceritakan kisah hidupnya, kehilangan anak, ibu, semuanya. Dan akhirnya dia berusaha menemukan yang paling utama siapa sih? Tuhan. Lalu Ignatius mengatakan juga manusia diciptakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan dengan itu menyelamatkan jiwanya. Mari kita mulai peziaran kita bersama Bunda Teresa. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman melihat sebuah transformasi hidup Bunda Teresa, Santa Teresa dari Kalkuta. Ini saat Bunda Teresa usia 16 tahun. 16-17 dia memasuki novisiat. Kita sambil mengkontemplasikan wajahnya dia, mungkin apa yang dia lakukan saat dia remaja. Dan dari buku yang saya baca beberapa hari ini, ternyata sejak remaja dia ini aktif sungguh di gereja, di paroki seorang Yesuit, dan dia aktif dalam kegiatan sosial. Dan dia sangat aktif, lalu dalam buku itu dikatakan dia mulai menemukan benih-benih menjadi misionaris. Nah, lihat wanita muda ini. Lalu Bunda Teresa di tahun 1923 seperti tampak wanita zaman itu, gayanya gipsy. Dia bersama temannya atau saudaranya ini, dia bertransformasi mengikuti zamannya, anak zamannya. Dia menemukan dirinya dengan konteks zamannya. Dia mencari dirinya sambil dia mengikuti kegiatan bersama para romo dan teman-teman di kegiatan sosialnya. Ini orang tua dan keluarga dari Bunda Teresa yang memakai kalung ini bersama keluarga. Kita juga bisa melihat Bunda Teresa hidup dalam lingkup keluarga tertentu. Dan itu juga bisa menjadi pantulan hidup kita. Aku juga dari keluarga tertentu yang bisa kita lihat menjadi rangkaian sejarah cara Tuhan hadir dalam hidup kita. Ini Bunda Teresa di usia 17 saat dia ingin memasuki novisiat Biara Loreto. Masih muda, penuh idealisme, ingin menjadi misionaris, dan ia akhirnya memasuki Biara Loreto bersama teman-temannya. Bunda Teresa ini persis di belakang imam. Dia punya mimpi besar,
Maka yang dia lakukan adalah saat masuk biara itu belajar bahasa Inggris, lalu dia diutus ke India. Setelah di India, dia menjadi guru geografi selama 11 tahun, dan akhirnya dia bergulat di sana. Dan yang paling menarik adalah dia punya teman sharing, yaitu seorang pastor pembimbing untuk mencurahkan pergulatannya. Dia hidup di biara yang di sekolah dengan fasilitas yang luar biasa, tetapi di luar kompleks itu dia melihat sesuatu yang berbeda. Orang-orang miskin bergelimpangan, dan itu membuat dia merasa terpanggil untuk sesuatu. Lalu aku ingin mengajak ibu bapak kita semua melihat, kapan sih aku juga punya pengalaman seperti terpanggil seperti itu ya. Dan semua dari kita pasti punya pengalaman jejak-jejak seperti itu. Lalu dia setelah diterima di Loreto, ini jubah di biara Loretonya seperti para suster pada umumnya. Dia mengajar di New Delhi. Nah, lalu setelah dia berpindah, memutuskan untuk mendirikan kongregasi Cinta Kasih. Coba kita lihat foto-fotonya. Dia mengunjungi anak korban gempa di Armenia tahun 88. Dia berbicara kepada anak-anak ini. Dan saat itu dia sepertinya mendapat penghargaan Nobel Prize itu ya. Lihat cara dia menyentuh, lihat cara dia dekat dengan orang. Ada sebuah perbedaan, tetapi perbedaan itu tidak serta-merta langsung berubah. Muncul dari sebuah panggilan dan pergulatan sebagai manusia yang berziarah untuk menemukan Tuhan sampai akhir. Dia berjumpa dan berbicara dengan pengemis di jalan. Bagaimana dia menyapa seorang pengemis. Lalu dia juga menggendong bayi kecil di San Salvador. Saat kita melihat gambar ini, yang kita lihat adalah unsur kemanusiaan plus yang ilahi, yang hangat, yang memeluk. Tidak seperti yang terjadi sekarang, perang antara Iran dan Israel begitu ya. Ada sentuhan yang luar biasa. Nah, dari sini, gambar-gambar ini, aku ingin mengajak Bapak Ibu, mungkin dengan gambar-gambar tadi, kita juga punya gambar-gambar versi kita sendiri sebagai manusia yang berziarah. Ada momen-momen penting di dalam hidup kita yang membuat kita bertransformasi. Lalu bagaimana selanjutnya peziarahan bersama Bunda Teresa? Saya memberikan benang merahnya begini. Dalam hidup kita, kita punya namanya sejarah hidup ya, yang bisa kita lihat, kita telisik, untuk kita pelajari di mana rahmat Tuhan itu ada. Kalau Bunda Teresa, saya rangkum seperti ini. 26 Agustus 1910, ia lahir. Lalu dia aktif kegiatan sosial bersama para Yesuit dan menumbuhkan minat jiwa misionarisnya. Pada usia 17 tahun, ia menjadi suster Loreto dan 11 tahun menjadi guru di sekolah di Kalkuta. 1950, dia akhirnya 1946 dia sudah mulai berdiskresi untuk membuat kongregasi baru. Dan 1950, kongregasi misionaris Cinta Kasih direstui gereja. Lalu 5 September 97, dia wafat. 2013 menjadi beata. 2016
menjadi santa, dinyatakan oleh Paus Fransiskus. Lalu saya ingin melihat diri saya. Saya ingin mengajak ibu bapak nanti melihat garis ini. Temukan 1 poin, 2, 3 dalam hidup yang sungguh-sungguh membuat aku berkembang. Di mana Tuhan ada. Aku akan men-sharingkan pengalaman saya. Sampai kelas SD kelas 5, saya anak yang sangat nakal. Kerjaan saya adalah membuli teman-teman. Di kelas saya sering memukuli teman saya. Pernah saya memukuli teman saya sampai hidungnya patah. Lalu telinganya juga robek. Kemudian sering memalaki orang. Karena di mobil jemputan, eh, kalau orang yang mau duduk di depan, biasanya saya palak gitu ya. Kemudian ada pengalaman yang menarik buat saya. Saya digebukin sama ayah saya setelah kejadian itu. Jadi sampai kelas 5, nakal luar biasa. Saya mencuri uang ayah ibu saya. Ketahuan untuk beli komik sama main dingdong. Saya bilangnya dulu untuk eh saya bilangnya dulu untuk apa? Itu komik dari Om. Padahal dari curian dari uang ayah ibu saya. Saya beli komik Kung Fu Boy, segala komik pokoknya. Lalu ketahuan, saya dipukuli sama ayah saya. Yang ada sebagai anak kelas 5 SD, saya marah sama ayah saya. Aku balas kamu, nanti kalau aku dewasa. Kamu mukulin saya sekarang boleh, besok saya balas. Setelah 3 hari, ayah saya manggil saya, ngajak saya makan. Makannya di Lamongan. Jadi di Lamongan itu ayah saya ngomong, sebagai kita cuma berdua, ayah saya sama saya. Ayah saya bilang, Le, Bapak minta maaf sudah mukulin kamu. Bapak sayang sama kamu. Tapi Bapak nggak ingin kalau kamu begini kamu menjadi orang yang tidak baik. Nah, itu itu metamorfose saya pertama. Metamorfose di mana eh, saya mendengar pertama kali papa saya ngomong dia sayang saya. Setelah itu kita punya ritual setiap minggu. Ayah saya selalu ngajak di Lamongan. Lamongan, proses saya ketemu Allah yang mencintai saya. Mulai situ saya mulai belajar baik sekali. Saya dapat nilai terbaik di sekolah. Lalu saya masuk seminari. Di seminari kelas 3 saya nilai ujian nasional terbaik se-Kabupaten Bogor. Lalu dapat beasiswa ke Jepang. Tetapi saya tidak ambil karena di saat yang sama saya diterima di Yesuit. Lalu saya memutuskan masuk Yesuit. Kenapa saya memutuskan itu ya karena pengalaman di Lamongan itu. Ayah sungguh sayang sama saya. Nah, itu mengubah saya semua sampai sekarang. Lalu masuk frater, ada momen jatuh juga. Saya waktu di Filipina ingin keluar, sudah ngomong sama sama siapa rektor saya mau keluar. Dan posisi saat itu ayah saya sedang stroke di ICU. Sebagai anak pertama pasti bergulat.
nggak boleh pulang saya. Lalu tabisan diakon saya sendiri, keluarga nggak bisa datang karena saat itu ayah saya stroke menjelang tabisan diakon saya. Jadi yang menemani adalah ya teman-teman di RUP, keluarga tidak ada yang datang. Lalu pulang, ayah saya sudah recover. Saya bilang sama ayah terakhir kali, benar saya boleh jadi romo. Bapak kondisi begini, gimana? Lalu yang membuat saya terhenyak itu tamparan keras buat saya. Bapak saya cuma bilang, aku masih punya Tuhan ya. Kamu itu sudah belajar teologi, jadi frater, sudah mau jadi romo, tidak tahu caranya beriman. Saya masih punya Tuhan, tidak perlu khawatirkan saya. Nah, perkataan itu memantapkan saya. Jadi modal sebagai imam itu transformasi kedua. Transformasi ketiga dalam hidup saya setelah saya diketapang. 2 tahun setelah saya diketapang, ayah saya meninggal. Dulu impiannya adalah jadi romo, bahagiakan dia. 2 bulan saya nggak mau pisah. Saya stres itu. Nah, tapi yang mengobati saya adalah saya misa arwah juga. Saya pulang di Ketapang, waktu itu nggak ada romo, untuk misa arwah, terpaksa saya harus misa arwah. Saya trauma misa arwah. Saya sebulan diem di kamar, mulai goyang saya. Lalu yang membuat saya kuat lagi, ternyata saya misa arwah lagi. Untuk orang yang tidak ada romo saat itu. Saya nggak tahu kebetulan setiap hari selalu ada misa minta arwah sama saya. Lalu itu mengubah saya sedikit. Ternyata saya jadi romo itu bukan karena ayah saya. Kalau saya jadi romo, berarti saya itu juga mendoakan banyak orang. Dan ternyata misa arwah itu membuat saya kembali lagi melihat sebuah rahmat Tuhan di balik imamat saya. Saya dulu merasa jadi imam tuh demi ayah saya. Tapi setelah ayah saya meninggal, itu menemukan ritme baru lagi. Oh, saya jadi romo itu bukan milik keluarga ya. Saya milik semua orang. Itu. Lalu kaul akhir, momen saya lagi. Saya pikir-pikir saya cepat sekali saya kaul akhir di Sweet ya. Teman-teman saya belum, saya sudah kaul akhir. Dan saat menerima surat itu, saya cuma menulis surat. Ini cara saya. Terima kasih sudah diundang untuk kaul akhir. Lalu kemarin pengalaman, mungkin ini cara Tuhan seperti lagu yang awal tadi ya. Ambil ambillah ya Tuhan dan terimalah. Lagu itu memang berat seperti lagu dipuji syukur. Semua dikasih sama dia biar dia yang ini, ternyata berat juga. Lalu pulang kemarin bulan Mei, adik ipar saya meninggal. Itu juga hantaman juga buat saya. Saya lebih baik diam. Teman-teman saya nggak tahu. Para Yesuit tidak ada yang datang. Yang membuat saya sedih adalah waktu saya pulang dari Ketapang, saya beritahu uskup, beritahu Vikjen di Ketapang bahwa adik ipar saya meninggal. Tidak ada yang respon saya.
Bahkan sampai sekarang tidak ada yang WA saya. Dan itu yang membuat saya ilfil memang. Saya sudah memberikan semuanya di Ketapang, tetapi saya seperti pekerja saja di sini. Tapi lambat laun saya refleksikan lebih jauh. Fan, jadi Romo kan bukan untuk diaku-akuin ya. Dan kamu memang ini yang kamu minta tuh dari latihan rohani. Dan memang saat tersiat, doa saya yang paling dalam itu yang selalu saya ingat, kontemplasi di depan salib, seakan-akan saya minta disalib dan darah Yesus menetes di saya. Ini mungkin caranya saya. Dan saya yakin sungguh apa yang saya minta diberi. Tidak perlu dianggap, tidak perlu diperhatikan, biarlah melangkah sendiri di dalam sunyi. Dan itu cara Tuhan menemani saya. Dan bagi saya ini transformasi terakhir saya. Transformasinya adalah Tuhan didik saya untuk memberikan semuanya tanpa perhitungan, tanpa perlu dilihat, tanpa perlu diperhatikan. Dalam hening, dalam diam, mukanya terlihat senyum, tetapi menyimpan segalanya di dalam hati. Dan itu cara Tuhan sungguh menguatkan saya. Dan selalu kalau di Ketapang, yang membuat saya kuat, di sini saya masak sendiri. Kalau lagi ini, saya selalu main ke Lamongan. Ke Lamongan itu mengingatkan saya nostalgia, pengalaman bersama ayah. Itu yang menguatkan saya. Jadi, Advent, kamu sudah dicintai oleh siapapun, tidak perlu khawatir. Apa yang kamu pilih sebagai imam sudah benar dan sudah baik untuk kamu. Itu yang selalu menguatkan saya. Nah, Ibu Bapak, itu sharing saya. Poin-poin peziarah transformasi sebagai peziarah. Peziarah yang tidak tidak harus melihat yang senang, tetapi ada pergulatan di sana Tuhan bekerja. Nah, Bunda Teresa itu mengakui dalam bukunya pada tahun 950 ia mengalami desolasi. Di satu sisi ia mengalami kerinduan yang tak terputus akan Tuhan. Namun di sisi lain, kegelapan seolah Tuhan tidak hadir dalam jiwanya. Dan ini menimbulkan rasa sakit yang tak dapat dijelaskan. Namun pengalaman ini justru membuatnya semakin mengasihi Tuhan dan menyerahkan hidupnya seutuhnya demi melaksanakan kehendak Tuhan. Dia menulis dalam bukunya itu dalam catatan harian kepada seorang pembimbing rohaninya. Anda harus mendoakan saya agar belajar bagaimana untuk menghilangkan keakuan dalam diri saya dan untuk hidup secara intim dengan Tuhan. Maukah Anda mengajari saya untuk melakukan hal itu? Berdoalah untuk terang agar saya dapat melihat dan mempunyai keberanian untuk membuang segala keakuan dalam karya ini. Aku harus hilang sepenuhnya jika aku mau agar Tuhan memiliki keseluruhan karya ini. Tentang kegelapan itu, Bunda Teresa menulis demikian. Jiwaku tetap berada dalam gelap yang dalam dan desolasi. Tidak, aku tidak mengeluh. Biarlah ia berbuat pada saya apapun yang dikehendakinya. Pengalaman ini membuatnya menjadi semakin memahami dan berbela rasa dengan sesama. Bunda Teresa berjuang untuk menjadi terang bagi Tuhan di dalam hidup orang-orang yang berada dalam kegelapan. Di antara kaum miskin tersisih di Kalkuta. Dalam desolasinya, hampir di sepanjang karya kerasulannya dan
terutama menjelang wafatnya, Bunda Teresa mengambil bagian dalam penderitaan dan desolasi Kristus saat menyerahkan nyawanya di kayu salib demi menyelamatkan jiwa-jiwa. Maka jika dalam kehidupan rohani kita mengalami desolasi, pengalaman Bunda Teresa ini dapat menguatkan kita bahwa dalam situasi apapun, bahkan pada saat kita tidak lagi merasakan konsolasi rohani, sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pengalaman desolasi ini dimaksudkan Tuhan untuk memurnikan jiwa kita, agar kita turut mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus di kayu salib. Agar melalui pengalaman tersebut, kita dapat mematikan keakuan dan kesombongan kita. Agar kita dapat memancarkan terang Kristus sepenuhnya pada sesama. Dalam keadaan ini, firman Tuhan digenapi di dalam diri kita. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahankulah kuasaku menjadi sempurna. Nah, lalu sekarang saya ingin memberikan pertanyaan untuk sharing kita. Bagaimanakah aku melihat perjalanan diriku di mata Tuhan? Adakah poin-poin transformasi dalam hidupku? Lalu, apakah aku juga merasa dan mau belajar seperti Bunda Teresa dalam peziarannya menemukan Tuhan? Dan ternyata menjadi seorang mistikus seperti Bunda Teresa, kita pun bisa merasakan saat kita bisa menemukan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Mari kita hening sejenak sambil kita membawa dua pertanyaan ini. Untuk kita endap, ambil satu poin dari foto-foto itu. Lalu, punyakah aku foto untuk diriku yang menyimbolkan diriku yang bertransformasi? Atau dari foto Bunda Teresa aku belajar apa tadi? Mari kita hening selama 2 menit sambil kita mendengarkan lagu. Do not let your hearts be troubled. Do not stay afraid. It is really I whom you see. I offer you now my peace. I have waited for this moment to be with you again. In my heart you'll remain. In your heart I'll stay. I am with you till the end of your days. I am in you. Have faith that I hold you even when you let go. And I love you, you must know. I am here. I am ever with you. Do not let your hearts be troubled. Do not stay afraid.
sekarang waktunya kita berbagi atau tanya jawab. Dan saya tutup dengan sebuah lagu. Judulnya eh, Servant Song. Lagu seorang pelayan. Let me be your servant. Let me be as Christ to you. Pray that I may have the grace to let you be my servant too. We are pilgrims on a journey. We are travelers on the road. We are here to help each other walk the mile and bear the load. I will hold the Christ light for you in the night time of your fear. I will hold my hand out to you. Speak the peace you long to hear. I will weep when you are weeping. When you laugh, I laugh with you. I will share your joy and sorrow till we've seen this journey through. We sing to God in heaven, we shall find such harmony. Born of all we've known together, of Christ's love and agony. Pray that I may have the grace to let you be my servant too. Amin. Terima kasih. Silakan Ibu Bapak, jika Ya, ada. terima kasih Romo Adven ya. Sebelumnya ini tadi ada tanggapan dari Pak Masto, Pak Geri bahwa menjadi biata tahun 2003 Romo, bukan 2013. Mungkin tadi Giri itu sedikit teman koreksi saya ya itu. dari Giri itu teman saya itu. ya eh, ini ya. Yang kedua ternyata wong Jawa Timur ya, Mo. Siapa Pak? Lamongan. Romo dari mana Romo aslinya Romo? Aku Depok Pak, lahiran Depok saya. Oh, Depok, Ah? Jakarta. Saya Oh lahiran Depok Depok. loh. Kok Ya, saya kok Depok. sering ke anu tapi Romo ke Lamongan. Lamongan. Lamongan Makan itu soto. makanan Lamongan, soto Oh, apa namanya, makan soto. ayam goreng Oh, bukan ke Lamongan, pecel lele Lamongan. Oh alah ya Lamongan, ya. Tak pikir sa kampung mo sa pecel Jawa lele Timur. Oke. Lamongan. Ya oke. Kalau di Yang sini kan ketiga banyak nih. ya yang ketiga ikut berduka cita mo atas meninggalnya adik iparnya Romo. Terima kasih. Ya oke. Itu tadi Romo sudah men-sharingkan juga ya foto-foto dalam kehidupan yang membuat Romo transformasi gitu.
Oke, sekarang silahkan teman-teman dibuka semua video dan suaranya ya. Yuk kita berbagi katanya Romo ya. Karena Iya. katanya Ibu Teresa quote-nya ini kan berikan tanganmu untuk melayani, berikan hatimu untuk mencintai. Nah, Nah, oke. itu dia. Bentuk cintanya bisa dirupakan dalam bentuk sharing ya pada malam hari Betul ini. Karena sekali. tadi Romo Advent sudah memulai dan kita harus melakukannya ya. Oke. Oke, supaya Atau ndak bukukannya omdo, juga boleh. ya supaya ndak omdo Romo, saya mau sharing dulu Romo. Pikirnya saya yang tukang minta sharing tapi ndak sharing juga, jadi itu ya Mo ya. Nanti diprotes Mo. Oke, eh ya saya coba mau men-sharingkan ya. Dari dalam hidup saya itu, saya dulu tuh Kristen Romo. Jadi waktu kecil itu ada satu masa yang saya dulu Kristen dan rajin begitu ya. Kemudian setelah itu, setelah agak besar, karena saya pindah sekolah, jadi apa namanya istilahnya gerejanya berpindah begitu. Tapi ada satu momen yang saya ingat gitu. Lagu itu sampai sekarang teringat Romo. Lagu itu ternyata lagu orang Katolik Romo. Jadi waktu itu saya lagu Natal, memberi performan gitu ya. Lagunya itu adalah semua kembang ikut bernyanyi gitu ya. Jadi saya ingat sekali lagu itu, dan itu kayak apa ya, mengingatkan saya ya. Nah, waktu saya ke gereja Katolik itu membuat kayak memori indah ya. Oh itu loh cinta saya juga waktu saya kecil ya. Dengan performan itu saya senang gitu ya. Terus lagu itu teringat terus gitu. Terus saya baru tahu, ini tibanya lagunya lagu orang Katolik yang dipakai begitu. Bukan berarti mau mengkotak-kotakkan Romo, tetapi dari sana saya semakin apa ya, saya semakin rindu gitu, semakin dari dulu yang apa namanya yang sudah menggebu-gebu waktu kecil, kemudian sempat terputus gitu. Nah, setelah ada ingatan akan lagu itu membuat saya lebih rindu lagi, dan akhirnya sampai saya dibaptis Romo pada kelas 3 SMA. Jadi dibaptisnya kelas 3 SMA. Jadi itu merupakan satu tonggak ya, awal awal saya apa ya, mengenal Yesus lah ya. Ya, kira-kira itu Romo yang coba saya sharingkan ya. Jadi Romo tadi kan juga ngomong, adakah tahapan dalam hidup saya. Nah, itu saya coba merefleksikan begitu ya. Oke, Nah, saya sudah itu mencoba ya. ya sharing. Nah, sekarang saya mau mendengar ini teman-teman yang lain ini. Ayo, monggo, siapa yang mau sharing atau bertanya, monggo silahkan ya. Karena apa yang Oh, dibawakan oleh Romo Advent ini benar-benar luar biasa, pesiarahan hidup ya. Jadi Romo tadi sudah menunjukkan beberapa foto ya. Untuk Ibu Teresa ya, mulai kecil, kemudian beranjak remaja, dewasa, hingga akhirnya apa namanya sampai menjadi eh, Santa ya tahun 2016. Ya oke, kira-kira itu ya gambarannya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya atau mau menanggapi atau mau sharing. belum. Ya monggo, ayo siapa dulu ini? Pak Yosep ini sudah Saya siap-siap mau ini. sharing, Pak. Oh iya, Bu Silakan, Yesi. Bu Yesi. Salam kenal Bu Yesi ya. Iya, Ya iya, oke. salam kenal semuanya, Pak Winardi. Ya, Makasih. ya Eh, silahkan Bu Yesi ini ya. saya kalau sharingnya agak kelamaan, tolong diingetin ya, Pak. Ya, ya jangan lama-lama ya Bu. Ah, Diingetin dulu sebelum sebelum lama gitu ya. Oke, silakan Bu Yesi. iya, ceritanya sebenarnya nggak beda jauh sama Romo. Cuma kalau di saya ini tentang anak saya gitu. Jadi 14 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu, saya tuh dikaruniai Tuhan seorang anak laki-laki. Saya kasih nama Mika. Nah, tapi ternyata saat kelahirannya itu ada masalah. Jadi Mika itu dikasih pendarahan otak sama Tuhan. Jadi ada kecelakaan, mungkin kecelakaan saat proses lahir ya. Jadi eh, setiap berapa jam sekali anak itu selalu kejang. eh Pokoknya banyak masalah deh. Ada infeksi segala macam. Sampai di hari kedua itu
kakaknya suami itu kan kebetulan ada kenal baik sama salah satu Romo Rohadi ya, kalau Bapak Ibu kenal. Itu Romo Rohadi bilang gini, oh nggak apa-apa nih anak, nanti dibaptis aja ya, langsung baptis di rumah sakit, Bapak Ibunya doa rosario tiap hari, gitu kan, saya digituin. Nah, terus oke deh, paginya langsung cari Romo, segala macem. Saat itu juga langsung baptis di NICU. Di ruang bayi, waktu itu masih di ruang bayi. Udah dibaptis, eh, terus dan malamnya itu juga langsung di rumah itu rumah penuh gitu sama saudara-saudara lingkungan di dekat rumah untuk doa rosario bareng gitu. Itu tersentuh sih, saya tersentuh banget saat itu. Tapi sekaligus saya juga marah sama Tuhan gitu. Kenapa saat itu saya dikasih anak, tapi kok Tuhan mau ambil anak saya? Karena dokter tuh tiap ngomong sama saya, anak ini kritis ya Bu, anak ini kritis ya Bu, gitu terus. Nah terus setelah udah jalan 1 minggu, dokter tuh mungkin baru berani, punya keberanian untuk kasih tahu ke saya sama suami setelah hasil lab segala macam keluar kan. Jadi anak saya itu cuma punya kesempatan hidup 2 minggu karena pendarahan otaknya makin besar, agak luas gitu. Harus masuk NICU, sama harus sewa ventilator karena kalaupun sampai gagal nafas pasang ventilator tapi cuma berapa hari anak itu meninggal. Saya sempat ngomong kalau meninggal kenapa anak saya harus pasang ventilator dok? Nggak usah lah, saya bilang gitu kan. Dokter cuma bilang gini, Bu, Tuhan kasih kehidupan, kita tetap harus gimana caranya usaha dong, dia bilang. Dokter bilang gitu. Terus saya bilang, tapi saya nggak ada dana loh dok untuk masuk NICU, karena NICU itu kan saat itu mahal banget ya, dan belum ada BPJS. Terus dokter gimana caranya Bu, anak ini harus bisa masuk NICU malam ini. Saya udah dapat bednya, udah dapat tempatnya, jadi udah tinggal ibu oke kita berangkat malam ini. Itu rasanya kayak diaduk-aduk banget. Saya benar-benar marah sama Tuhan saat itu. Saya benar-benar eh, 2 bulan saya ke gereja tapi saya nggak mau terima komuni gitu. Saking marahnya. Nah terus tapi di malam itu juga di ambulan saya itu ngomong gini ke anak saya sambil dalam hati saya berdoa. Saya ngasih nama anak saya kan Mikael. Bu Daning tahu karena Bu Daning pernah nikah. Mika, kalau Mika emang udah mau pulang sama Tuhan, Bapak Ibu nggak apa-apa. Mika boleh pulang gitu. Bapak Ibu udah ikhlas. Makasih ya untuk kesempatan beberapa minggu ini Mika mau kita bisa ketemu, saya bilang gitu. Terus saya juga doa dalam hati Tuhan kalau emang ini saat-saat terakhir kami coba ikhlas gitu. Anak ini dari Engkau, kami akan kembalikan lagi ke Engkau. Saya bilang gitu. Tetap itu belum hari itu cuma masuk NICU, anak itu diproses, harus puasa segala macam, kuras isi perut dan prosesnya jatuh bangun bang, karena hari ini ada progres, besok drop, hari ini ada progres, besok drop gitu terus sampai akhirnya kurang lebih 2 minggu di NICU ketemu dokter. 2 minggu itu dokter bilang gini, Ibu ini ada progres baik, hasil USG otaknya udah keluar, mukjizat Tuhan anak ini bisa hidup dan darah yang ada di otaknya itu bersih, dia bilang gitu. Saya cuma, dok ini artinya apa ya? Berita baik buat kami bapak ibunya atau kami cuma dikasih mimpi-mimpi indah doang? Saya bilang gitu ke dokter. Enggak Bu, ini mukjizat Tuhan, besok anak ibu boleh pulang kumpul sama semuanya. Dan benar, jadi Tuhan itu ternyata kasih kita setiap jalan kesempatan kalau kita benar-benar nurut pasrah 100% totalitas
ke Tuhan. Tapi apakah dari pengalaman itu saya udah bisa 100% berserah sama Tuhan? Ternyata belum banget gitu. Tapi ada waktunya saya bisa bilang ke Tuhan, Tuhan saya ikut kamu. Karena dalam sejarah hidup saya tuh bukan orang yang gampang pasrah gitu ya. Saya tuh orang yang maunya saya gitu. Susah bilang, Tuhan aku nurut gitu. Biasanya kalau dalam doa aku selalu ngatur Tuhan gitu. Tapi dari kejadian itu pelan-pelan masih belajar gimana caranya eh, belajar tulus, belajar nurut gitu loh Pak. Bapak Ibu semua. Itu aja sharing saya. Ya, terima Terima kasih Bu kasih. Desi ya. Kasih Yesus. Banyak pergulatan juga ya untuk percaya pada Tuhan ya. Oke, ini Ya, siapa betul. lagi yang mau sharing atau mau tanya ya, Pompong? Saya mau tanya, Win. Oh, mau Mumpung tanya. tadi ini Bu, berhubungan dengan sharingnya Ibu tadi. Apakah ini yang seperti 2 Korintus 12 ayat 9 itu mau yang dimaksud? Romo, 2 suaranya Korintus, ya. 2 Korintus yang tadi itu ya Bu ya? iya. Ini Iya, kan tadi kan dalam keadaan rapuh, pasrah kepada Tuhan itu. Jadi kan perjuangannya tuh panjang sampai ini sudah berserah gitu. Ya betul itu Bu. ya mau. Contohnya Betul, tuh itu ya. betul. Aku membayangkan juga pengalaman dulu waktu novisiat. Saya jalan kaki dari Girisonta sampai sampai Sendang Sono, lalu Sendang Sono muter lewat Wonosobo ke Semarang sampai ke Girisonta lagi dalam waktu 7 hari. Pengalaman yang menarik di sana adalah kita nggak bawa apa-apa, kita minta, tapi yang membuat saya merasa sungguh-sungguh seperti yang Korintus tadi, kita nggak bawa apa-apa, Bu, cuma bawa KTP ke rumah satu orang. Pak, boleh saya nginap di sini bermalam? Saya kalau masih ingat pengalaman itu saya bahagia sekali, bersyukur sekali. Jadi mengandalkan bukan ngandalin saya, ngandalin dia, biar dia yang kerja. Nah, lalu malam harinya kita makan sama keluarga itu yang sederhana sekali. Di Wonosobo kan gini ya Bu ya, kita nggak bawa jaket tuh, nggak ada selimut. Malam harinya ibu itu nyelimuti saya sama teman saya Adri. Rasanya nyes banget. Dan itu sampai sekarang masih saya, kalau membayangkan masih ingat sekali. Kaki sudah melepuh, dan ibu itu kita makan cuma sama sambal sama ikan asin, enak banget. Dan malam harinya dia nyelimuti saya. Dan momen itu saat dia nyelimuti itu tiba-tiba keluar air mata itu ya. Tuhan, Terharu ya. Engkau baik banget sama aku. Kalau saya ke Wonosobo, Bu, saya mampir ke rumah itu. Jadi betul ya Korintus itu, Bu. Jadi Jadi ibunya. biarlah Tuhan yang bekerja. Dan nggak ada yang kebetulan kan, Bu? Saya ketemu sama kakak IT juga karena COVID toh. Iya, saya nemu Romo di Sivita. Berburu tubuh Tuhan Yesus. Iya, Kita ditutup kan? Yang iya. ada kan di Sivita. Kita lari ke sana sama Bu Sinta itu ditangkap Sebenarnya Romo. tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua sudah nggak tahu sudah begitulah. Terima kasih Romo. Ayo Terima silakan yang kasih. lain. Kalau tanya saya banyak mau nanya. Silakan. Ya, terima kasih Bu Margo. Yang pasti Hmm. kalau kata Ketapang ini ada histori dengan Surabaya ini Romo. Oh Romo betul. pasti Romo tahu Didi, ya. Romo Didi. Ya karena Romo Uskup kami itu sangat kental dengan kata daerah Ketapang nih ya. Karena Iya. Oh, ah, 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 ah. Sebenarnya dia katanya kalau cerita saya belajar jadi uskup di Ketapang. Sekarang ini Ya, ada Romo Projo Surabaya, Pak. Romo ya, Sabas. Romo Sabas itu habis kecelakaan naik motor. ah, Jadi tulang rusuknya ini patah.
Ya, Romo. sama sama agak sedikit gegar otak dia. Ah, Ya, Romo Sabas dulu tugas di mana ya? Saya lupa dia. Dia Romo komisi Sabas ya, komisi. ya. Ya, Saya pernah dengar Romo. mm, dia Ya, lagi ya, di rumah sakit ini sekarang. ya. Oh, Berarti berkat teman-teman di Ketapang ini ya, Uskup Rumah Didi ini. Ya, Berkatnya berkat celaka. itu ya. Ya, memang dekat sekali dengan Romo Kris juga. Kemarin Romo Kris nunjukin foto ke saya. Ini Win, uskupmu. Win. Oke, Bu Koni ini juga sudah siap ini. Siap sharing atau siap tanya ini. Monggo, Bu Koni. ya. Terima kasih, selamat malam Romo. Luar biasa Oh, tadi sharing iya. Romo. Eh, saya kenal Romo sama Romo Sabas, CM, Kongregasi Sabas Inti. PR, Bu. PR Oh, Surabaya. ya beda kalau gitu Romo. Enggak. Ya, itu CM yang saya kenal. Mm-mm. Juga pernah di Kalimantan, tapi kalau CM nggak tahu di daerah mana. CM daerah Kalimantan Timur, Bu. Iya. Mm-mm. Ya, saya sharingnya apa ya Romo? Ibu Tapi pasti luar banyak biasa. pengalaman sudah pasti. Ya, yang luar biasa itu Romo menceritakan sharingnya Mother Teresa, kemudian Romo sendiri. Yang tadi saya coba tanya Romo, Romo dari mana ya tadi? Dari Ke Depok saya, Bu. Wonosobo, ke Jakarta, Depok, Jakarta, Dari Depok, Bu. Depok, Bogor. Jakarta. Ya. Iya, Ya. Bogor, terus Romo sampai ke Sendang Sono, ke Wonosobo. Itu maksudnya jalan kaki atau apa Romo? Ah, Tujuan. saya kan masuk Naik Yesuit ya, Bu kendaraan. ya. Jadi di Yesuit itu selama 2 tahun ada namanya ujian. Seperti itu ujian. Salah satu jadi ada 5 ujian. Ujian pertama saya jadi tukang. Jadi kuli bangunan saya 1,5 bulan. Lalu habis itu saya jadi pegawai di Malang untuk ngurus orang-orang retarded bersama Romo Jansen. Itu 2 bulan. Lalu saya Anak jadi cacat ini. kuli di Tanjung Perak di Surabaya. Saya di sana 2 bulan masang paving, Bu. Terus yang terakhir ini adalah retret 30 hari dan juga namanya pilgrimage berziarah. Itu ziarahnya sudah ditentukan oleh Romo Magister. Jalan kaki dari Giri Sonta Iya, Giri Sonta. mengikuti rute yang sudah diberikan oleh Magister. Jadi rute saya Giri Sonta, Temanggung, Magelang, sampai ke Sendang Sono. Lalu dari Sendang Sono ke Samigaluh, lewat Wonosobo, turun, Kertek, lalu sampai Semarang, balik lagi ke Giri Sonta. Teman saya ada yang dari Giri Sonta, jalan kaki sampai Cirebon. Itu lalu balik lagi. Dan saat jalan kaki itu, kita bolehnya tidak bawa bawa uang, hanya meminta untuk makan, minum, tinggal gitu, Bu. Dan itu pengalaman bagi saya. Setelah pengalaman itu saya nggak takut apapun, Bu. Tuhan tuh baik. Kalau kalau saya Luar minta biasa. pasti diberi, gitu saja. Jadi pengalaman itu membuat saya nggak takut. Nah itu Jadi penyampaian waktu dia itu ada. Romo belum menjadi Romo masih frater atau sudah Masih frater, diakon? Di frater, frater kalau kayak gitu. frater awal Yesuit. Hmm, Hmm. luar biasa. Kalau sekarang beda ya Romo. Sekarang masih di Yesuit, Bu, tetap jalan, Masa? masih ada. Enggak, maksudnya frater-frater itu juga harus masih jalan kaki seperti itu Romo. Ya, yang Yesuit masih, Bu. Wah, Iyalah, luar biasa. iya Bu Koni. Mm-mm, Yang Yesuit masih. luar biasa. Kadangkala yang menerima itu malah yang Muslim. Yang Katolik atau Kristen menolak kami semua. Wih, Iya, luar minta biasa. makan diusir. Nah, yang baik malah yang Muslim itu malah beleh ke pitik, Bu, Ayam, dipotongin. luar biasa. Padahal Jadi, Romo identitasnya Romo cerita kalau oh enggak, saya. kita nggak boleh cerita saya frater. Kalau ngomong frater, wah yang Katolik pasti reserve banget, Bu. Iya betul betul Romo. Iya.
Pengalaman yang luar biasa itu Romo. Iya, Sampai Romo menitikkan air mata karena diselimuti itu. Dan sampai sekarang seperti menjadi keluarga Romo. iya. Termasuk yang di Surabaya itu ada ibu yang menjadi tempat kami tinggal sampai sekarang masih. Kemarin kau lahir ya saya undang juga. Karena dia yang merawat saya selama 2 bulan. Saya kena apa bronkitis waktu di di Tanjung Priok itu kan tidurnya di terbuka Bu, tidak di rumah. Iya. Di Laut tepi terbuka laut angin bersama besar tuh. tukang-tukang itu ya. Kena angin terus, lalu saya batuk ada bronkitis. Nah, dia yang merawat saya. Itu orang Itu Muslim bukan juga Romo. Muslim ya, Mau? Katolik itu. Oh, itu Katolik. Iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan ada yang Katolik. Iya. Untung Yang ada ya. Katolik yang Kalau baik. ndak ada orang Surabaya main Memalukan. berarti. Iya. Lalu Ya, ya. ya sambil di Surabaya ketemu orang tuanya Romo juga waktu itu. Oh, Romo Ernest yang di Ngagel itu loh. oh, orang Ernest ya, 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 ya. Ya, Ibu oke. Lisa. Ya. Terima Oke, kasih Oke. Romo. terima Ya, kasih. terima Terima kasih Bu kasih Mbak Koni. Lin. Ya, tadi saya tergelitik dengan kata-kata teman-teman Romo. Ada yang ngomong ini antara berpasrah, berserah dan pasrah itu. Apakah ada beda Romo? Berserah sama Berserah pasrah. dan pasrah. Nah, kalau pasrah itu manusiawinya tidak bekerja. Kita semua menggantungkannya sama Tuhan saja. Tapi kalau aku belajar berserah, berserah itu aku memberikan pada Tuhan untuk mengambil bagian dan aku pun juga mau bekerja keras untuk menggapai itu semua. Contoh, pengalaman saya ditinggal ayah saya itu, saya kan sempat nggak mau misa arwah itu ya. Tapi karena saya situasinya adalah tidak ada Romo waktu itu dan yang ada di Ketapang cuman saya yang bisa untuk memberikan misa arwah lalu berkat di ruang jenazah. Saya saya berserah Tuhan. Sebenarnya aku begini, tetapi saya pastor sudah berjanji sama engkau buat saya kuat dan mungkin ini malah membuat saya belajar. Ini satu pengalaman saya yang kedua di Tangerang. Setelah tabisan saya di paroki Tangerang. Itu kalau hari Natal, Paskah, pengakuan dosa itu seminggu 2 minggu menjelang hari raya full. Saya bisa dari jam 4 sampai jam 12 malam mendengarkan pengakuan dosa. Dan biasanya orang-orang itu milih Romo yang baru yang nggak kenal gitu ya. Dan hari terakhir saya tuh sudah jenuh sekali. Habis pengakuan dosa kan pusing kepala. Karena mendengarkan itu semua yang nggak enak gitu ya. Capek. Habis ngaku dosa biasanya saya capek, tidur. Dan hilang semua. Hari terakhir saya merasa males. Malesnya adalah, Tuhan capek dengerin begini. Males aku. Lalu teman-teman Roma yang lain ada 3 sudah masuk ke ruang pengakuan. Saya masih belum. Saya masih nunggu 1 jam. Aku aduh capek biarin aja lah. Soalnya Romo-Romo juga juga uri. Mereka jam 7 udah selesai, tinggal saya sendiri gitu kan. Jadi mereka habis makan malam udah nggak lanjut ke pengakuan. Aku uri. Ah, aku ya telat saja. Ngapain mereka juga habis makan nggak masuk lagi. Yang Romo-Romo agak sepuh itu ya. Lalu tiba-tiba nggak tahu di dada ini ya. Eh, ayo ke ruang pengakuan. Kamu nih Romo loh. Masuk. Saya dengan berat hati masuk. Pakai dengan berat hati. Males rasanya. Tuhan dengerin ini capek. Tapi sebelum saya mulai mendengarkan, saya berdoa. Tuhan, pakai kuping saya supaya Engkau berkarya. Aku bisa mendengarkan baik dan Engkau menjadi saranaku. Aku menjadi saranamu.
Dan hari terakhir itu hari yang paling bad mood buat saya, menjadi hari pengakuan dosa yang membuat saya paling kuat. Saya sampai jam 1 malam. Ya ampun. Nah, dan hari paling terakhir itu adalah pengakuan dosa yang paling malam, paling terakhir adalah pengakuan yang paling berat. Ada satu orang yang sudah tidak pernah mengaku dosa 50 tahun. Woi. Semuanya digelontorkan ke saya. Saya sudah lupa isinya apa. Tapi, dan aku percaya, saya berserah, bukan berpasrah pada Tuhan. Saya membiarkan Tuhan memakai saya, dan saya memaksimalkan apa yang saya punya untuk bisa mendengarkan itu. Dan sepertinya yang bekerja bukan aku saat itu, yang bekerja dia. Kok aku bisa dengerin pengakuan dosa sekuat ini ya hari ini ya, sampai jam 1 malam ya. Aku tidak istirahat dari jam 6 itu. Dan aku mendengarkan hanya bawa 1 botol air minum. Dan itu pengakuan dosa paling kuat bagi saya. Karena apa? Saya berserah sama dia. Dia yang pakai saya. Itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo sudah dikasih perbedaan ya, pasrah dan berserah gitu ya. Oke, mungkin ada teman-teman lagi yang mau tanya atau mau sharing. Pasti banyak ini ya Romo. Banyak yang malu-malu. Ini Oma Clara nih rasanya sudah mau Kasihan Mama ngomong Clara ini. tadi. Waduh, Mak Sama Clara. tiduran. Ayo Oma Oma, Ibu sama Oma. tiduran aja. Bisma, tak kasih buka dulu mic-nya Oma. Dipencet dulu. Mas Win, saya. Ya. Bu Oh, Lindri. Mbak Lindri. Loh, Ya, sik, kok Mak silakan. Clara Bu Lindri, sik Oh iya, sana. iya, iya. Ya. Bu Kok Bu Oma Lindri dibuka nggak asing ininya. ya? Bu Lindri ini nggak asing mukanya buat saya nih. Tuh. Sugeng dalu Romo, salam buat Bu Redi ya Romo. Oh, enggak. Oh, enggak. Ya. Eh, Oma, silakan di unmute Roma supaya bisa keluar suaranya Oma. Kok belum keluar ya Oma ya? Sebentar. Saya eh, Romo Akta ini dulu magisternya Romo Sardi. ya oke, Bu Iya, Lindri iya. langsung Bu Lindri dulu dah. Oma Clara Romo, masih belum bisa nih. bagaimana tips cara untuk berserah Romo? Nah Waduh, itu. tips berserah gimana ya, Bu? Iya, Romo. Aku juga belajar, Bu. Jadi Romo kadang-kala bersungut, kadang-kala mengeluh. Tapi yang paling utama, saya harus tahu goal saya. Itu yang paling penting, Bu. Kalau ibu sebagai orang tua, saya goalnya sebagai Romo. Sebagai Romo, goal saya satu, saya harus taat sama uskup sama provinsial saya. Caranya berserah adalah, ya saya mengikuti itu. Meskipun kadangkala perintah itu tidak sesuai kemauan saya. Yang saya katakan, oke. Setelahnya, terserah. Aku udah memaksimalkan yang gue punya. Jadi aku juga sebenarnya masih jatuh bangun, Bu. Tapi patokan saya adalah saya tertuju pada goal saya. Apa tujuan saya jadi pastor ini? Lalu tujuan saya di Ketapang ini apa? Pasti kalau kita tertuju pada tujuan, kita bisa berserah luar biasa. Aku pun di sini sebenarnya di Ketapang ini bingung juga mau bagaimana mulainya. Tapi lama-lama kita jalani saja. Tracknya mulai kelihatan, jelas begitu ya. Makin lama makin kelihatan kok. Tapi tetap go ahead pada tujuan kita. Kadangkala orang itu kan patah di tengah karena apa? Dia nggak punya tujuan juga. Kayak Bunda Teresa. Bunda Teresa itu dia itu berserah sama Tuhan dalam bukunya yang dia tulis itu catatan harian. Dia mengalami pengalaman desolasi. Tapi yang dia lakukan adalah dia punya tujuan. Nah, tujuannya itulah yang memantapkan pengalaman desolasi itu untuk menemukan Tuhan. Kadang-kala kita lupa goal diri kita. Nah, saat goal itu nggak ada, nggak kita pegang, kadang-kala ya kita begini terus ya. Itu sih. Dan yang kedua, Bu,
aku punya mitra teman untuk diajak ngomong. Tapi teman itu kan ya harus kita pilih-pilih juga. Teman yang salah nanti jalannya salah. Ah, itu dia. Teman itu menentukan cara kita mengambil keputusan juga ternyata. Itu. Kalau sendiri kadang-kala kita tidak bisa 100% yakin ya. Tapi saat kita utarakan sama teman, kita bisa sambil berbagi kayak gini tuh, aku juga belajar dari Mbak Yesi segala macam dengan pergulatannya. Ternyata apa yang kita bicarakan ini hanya menyimpulkan satu kok. Tuhan itu berkarya. Meskipun kadang-kala kita tidak melihatnya. Apapun endingnya pasti baik. Gitu. Terima kasih banyak Romo Advent. Kita kan kadang masih belum bisa berserah ya Romo. Sama Bu, saya masih belajar. Terima Aku kasih. belajar jadi siapa? Kalian Aku belajar. sharing Bu Lindri. Boleh, Bu Lindri sharing. Terima kasih diingatkan dengan goal tujuan kita Romo. Ya, terima kasih Romo. Ya saya banyak belajar dari teman-teman KKIT. Semua saling belajar, Mbak Lindri. Semua saling belajar. Nggih. Ayo Bu Lindri, sharing Bu Lindri. Ya udah Itu saya Oma tanya Clara dulu. udah dibuka, Win. Hah? Ya, Oma Clara sudah dibuka tuh. Oma Clara sudah ya? Oke, oke. Monggo Oma Clara. Romo, selamat malam Romo. Selamat malam. Saya sampai umur 40 tahun ada di Kalimantan Romo, tapi ya saya di Banjarmasin. Kalau pergi ke Palangkaraya naik cukong itu makan soto di kali itu Romo. Saya 3 hari ke Banjarmasin Bu, perjalanan Bu. Tapi maaf ya Romo, saya waktu di Banjarmasin masih Muslim. Saya, ya setelah di Jakarta saya ikut suami, saya baru jadi Katolik. Jadi saya terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kalau saya tidak diterima oleh Tuhan Yesus, tidak mungkin saya buat jadi orang apa, tidak tahu Romo. Tapi saya ketemu sama Romo Bart Jansen, sama Romo almarhum Romo Sutopanitro, terus kamu ngajar aja deh katanya di sini daripada nganggur. Ya saya memang nggak mau nganggur Romo, tapi kamu mau jadi Katolik. Ya saya memang mau jadi Katolik, kata Romo Suto, saya harus jadi Katolik. Tapi itu dari hati saya sendiri, tidak ada yang nyuruh. Calon suami saya kan Katolik, jadi begini aja. Kalian, kalau Pak Ignatius kan sudah Katolik, tapi biar aja ikut juga nemeni kau katanya untuk itu katekis. Nah ikut sampai 1 tahun saya belajar Katolik itu ya saya kan masih campur aduk. Sampai anak-anak saya itu pada bilang, ibu itu orangnya pinter loh, sampai hafal surat Yasin, dan juara ngaji lagi. Iya Romo, saya bukan sombong ya, tapi saya rajin belajar gitu. Terus setelah saya dipermandikan, saya sambil mengajar, waktu mengajar di TK itu saya belajar doa Bapak kami, Salam Maria, kemuliaan itu sama anak-anak. Jadi anak-anak pinter dulu saya ikut, oh iya, anak-anak bisa, saya harus bisa. Teman-teman guru saya juga baik-baik sekali. Anak-anak TK ya Bu ya? Iya, mereka pinter sekali. Saya jauh lebih bodoh daripada anak-anak. Mereka juga punya buku, yang itu buku untuk katekis itu mereka punya, saya juga punya. Malah saya tanya sama anak-anaknya, ada yang pinter. Jadi salah satu anak saya itu jadi anggota DPR. Wah. Satu saat pas saya naik bis, dia lagi nunggu saudaranya dari Jawa. Dia belum tahu kalau saya Katolik loh. Bu Sri katanya, kamu siapa? Oh saya muridnya ibu yang paling nakal katanya. Siapa namanya? Novi. Betul, karena itu saya jemput nama Novi itu ingat murid saya. Terus sekarang di mana? Ini saya kasih kalau Ibu Sehat mampir ke rumah saya, dia di Seripi rumahnya. Saya di Tebet, saya bilang gitu. Nah ceritanya, saya ini
sharingnya yang penting akan menyampaikan kebaikan Tuhan ya. Setelah saya jadi orang Katolik itu apa aja kok ditolong Tuhan ya. Saya itu mau kejatuhan apa namanya kabel itu loh Romo. Loh saya kok mau dijatuh. Saya hanya mundur aja 1 meter. Kabel itu jatuh di depan saya gitu. Terus saya sampai di Tebet saya bilang sama Romo Sutopanitro, Romo saya tadi hampir mati. Loh kok nggak jadi? Romo itu, ya kok nggak jadi ya Romo. Begini saya jalan kan ada itu truk itu bawa kabel mau jatuh di depan saya hanya mundur 1 meter kok saya nggak kena itu ya kamu ditolong Roh Kudus. Saya pikir waktu itu saya belum ikut SHDR, belum ikut karismatik, belum ikut organisasinya orang Katolik macam-macam itu belum ikut saya. Apa itu Roh Kudus? Ya nanti kamu kan diajari. Di katekis kan diajari. Ya mungkin saya yang bodoh katanya. Ya sudah kamu bersyukur aja. Ya saya juga begitu Romo tadi saya hanya bisa doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, dah itu saya doa jalan lagi karena saya ada tujuan, ada tugas ya Romo. Nah jadi saya ke Kali Kota, terus di jalan itu saya ketemu teman istri polisi. Dia belum tahu juga kalau saya sudah Katolik. Kok tumben kamu jalannya? Ya saya memang pengen jalan. Saya maksud berat saya baru 36 kilo. Kurus sekali saya. Ayo ikut aku deh. Aku mau jalan ini udah deket. Terus waktu saya ketemu, aduh lupa saya nama waktu itu Pak Ali Sadikin gubernurnya. Dia punya teman sama saya waktu sekolah yang tidak dibayarnya Bu Soniati ya. Loh, Bapak Gubernur kok tahu? Wong kamu potretnya dibawa sama si Sony katanya. Ini temanku, kalau aku sakit dia itu yang ngeroi katanya. Terus kok saya punya rasa ya, Tuhan itu kok sangat sayang pada saya gitu. Sejak sampai sekarang ini Romo umur saya sudah 85 tahun besok Juli ini. Tapi apa aja yang saya kepengen itu kok Tuhan itu enggak apa ya istilahnya Romo pasrah ya Romo ya. Ibaratnya saya umpamanya saya itu aja kok pengen ya nanti Natal itu pakai baju putih yang begini-begini dalam hati aja. Tahu-tahu teman saya datang, Oma, saya punya bahan ini mau dibikin apa? Loh, kenapa? Biar nanti kita samaan. Terus saya sembahyang dulu ya. Ntar dulu aku lagi sembahyang jangan keganggu, nanti aku tak matur. Dengan gitu karena saya itu apa aja pasrah Romo. Apa aja dari sebelum saya jadi Katolik pun orangnya memang orang nerimo pasrah gitu. Jadi waktu pas Natal kurang 2 hari itu, nih bajunya besok sama ya kita. Aku malu kayak kembaran, enggak apa. Udah nanti tak jemput gitu. Jadi pas Natal itu ada Romo yang iseng juga. Oma kok pasaran sama Bu Rela ya? Kenapa? Kembaran. Kenapa? Ya dia masih muda, anak saya kalau tapi saya kan sudah 80 tahun lebih Romo. Enggak apa-apa, biar ketularan muda. Nah, yang akan saya sampaikan pada Romo tentang pasrah itu begitu Romo. Sampai hari ini tadi ya anak saya kan nungguin cucu saya. Buyut saya sudah SMA kelas 3 Romo. Cucu saya pada kuliah. Jadi anak saya, Bu, saya nyuwun pamit mau ngendangi Nisa namanya. Ya udah hati-hati diantar bojomu enggak saya naik bis saja. Saya terus malam-malam itu doa ya. Tuhan, buat salah satu anak cucu saya itu Tuhan pilih sebagai murid. Hanya itu aja doa saya Romo. Tapi ya kalau Roh Kudus menyentuh tapi dianya tidak kan bisa. Tapi apapun yang saya cerita kalau saya suka pagi-pagi itu kasih
apa salam selamat pagi apa sudah sembahyang gitu. Mereka selalu jawab, ya Eyang saya kan selalu sembahyang, masa nggak sembahyang? Kalau nggak sembahyang itu kalau mati nanti kan sudah nggak bisa sembahyang. Jawabnya begitu Romo. Jadi sharing saya itu aja Romo, bahwa saya itu sangat terima kasih atas cinta Tuhan, asap dilindungi terus. Saya itu di waktu di Tebet itu sudah 3 kali dikasih perminyakan loh Romo, karena saya sakit itu udah nggak bisa turun, kaki saya nggak bisa jalan. Romonya itu orang Dayak. Roma nggak usah dirasai sakit, pokoknya saya sehat gitu aja doanya. Romo Kusmasiang namanya. Terima kasih Romo. Terus dia doa, terus saya bikinin minuman air putih aja, kata air anget, tak bikinin buat Oma kata. Udah itu selesai itu, udah ya Mas saya pulang, aku nggak ninggali apa-apa, ninggali doa. Oh saya nggak perlu ditinggali apa-apa sama Romo, yang penting sudah didoain, saya pasrah. Jadi intinya bahwa saya sangat terima kasih kepada para Romo yang membimbing saya itu ya, dari seorang Muslim yang sangat dicintai sama apa imam-imam saya itu sampai apa, karena katanya sih ngajinya kolkulahnya bagus, ininya bagus, tapi kak saya tak bisa hilang sama sekali gitu. Enggak, bukan saya benci, enggak, cuma saya enggak mau apa ya, anak-anak saya pada belajar ngaji itu salah, saya kasih tahu itu kolkulah kamu itu salah. Yang itu pandai sekali loh, nggak mau ngajari aku ngaji. Nah, kamu kan punya, tak beliin buku yang ada apa tafsirnya itu loh Romo. Nah, itu ada salah satu yang tanya, itu yang kitab Mazmur itu sama di Al-Quran juga ada ya. Kok podo ya isinya, cuman saya bahasa Arab. Ya nanti tak ceritai tentang kitab suci nanti kalau kamu sudah selesai SMA itu buyut itu ya. Terus saya tiap-tiap hari itu doanya Romo, Tuhan, bila Tuhan berkenan, saya mohon salah satu anak cucu atau buyut saya, Tuhan ambil sebagai muridnya, syukur-syukur menjadi pekerjamu. Itu ada apa doa saya yang saya mohonkan itu aja Romo. Wah, Saya iya, mohon iya. kebaikan Tuhan, kalau syukur-syukur jadi pekerjamu, jadi muridmu pun saya bahagia. Tapi terus terang Romo ada yang baru lahir dipermandikan, sudah lulus SMA dan apa sudah selesai kuliah, menikah dapat haji. Ya udah saya ya Tuhan, mamanya Tuhan begitu nggak apa-apa. Tapi mereka tetap baik Romo. Jadi mohon maaf, mungkin sharing saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Ya, kata Iya. Romo Rudi, Oma Clara itu omong aja nggak jelas katanya. Tapi kan nggak apa-apa ya Romo ya, emang udah Ya, tua itu begini. Terima kasih, selamat terima malam. kasih. Terima Ya, Kita kasih, semuanya Oma. malam. Terima kasih, Ingat Oma. anu, Ya, Oma, jangan berkecil hati, lengkap, bagus. ya. Hmm, Nanti bagus semoga ini. semoga Suaranya jelas, Oma. keinginan Oma tercapai ya. Iya, Bisa saya selalu, punya cucu yang seiman dengan Oma gitu ya iya, tadi. Ya, kita dipanggil Tuhan doakan. menjadi muridnya Tuhan, Ya, syukur-syukur jadi Amin. pekerjamu. Hanya itu aja ya. yang Amin, saya amin, amin. Ya, Ya, semoga tercapai. matur Eh, nuwun, oke, berkatakan. teman-teman, Udah ternyata jam 9 waktunya lebih. waktunya ini cepat ya, nggak kerasa jam iya, 9. Udah jam 15 menit 9 lebih. kasihan tuh Iya. Romo Advent udah ngantuk. Kayaknya waktunya kurang Belum. gitu ya. Tapi di Ketapang sudah pukul 10 ya, Mo ya. Oh, Jadi, belum. Udah, Masih jam pukul 9 kok. oh Sama, sama ya. Oh sama ya nih, sama ya. Iya iya iya. sama. Ya ya Enggak ya. apa-apa. Romo Eh, Advent ini sampai jam 1 malam enggak apa-apa. Jangan. Besok aku Ya. minta jam 5. Oh lah itu Harian Pak oleh. disusulan. Kalau Bu Margo mau nggak apa-apa, tak kasih channelnya sampai jam 1 sama Romo Advent ya. Ya, oke teman-teman. Kak, saya rasa nanti kita bisa menjalankan tadi ya refleksi Romo Advent untuk kita bisa bercerita ya di dalam hidup kita ya. Ada foto yang kenangan yang indah yang merubah kita ya semakin dimurnikan gitu. Nah, itu nanti tolong dicari Amin.
Nanti boleh, monggo kalau mau ditulis lebih senang ya. Kita bisa dibagikan sharingnya di WA Group KKIT ITM Indonesia. Nanti kami senang ya untuk bisa menerima sharing-sharing dari transformasi yang kita alami ya. Tadi Romo menceritakan lengkap ya. Dari kecil yang kelas 5 sampai Satu pergulatan bulan. terakhir ya. Pernah mau motong gitu ya. Ya untung sih selamat gitu ya, Romo. Kalau butuh eman-eman ya Romo. Ya, kalau sekarang nanti ditangkap sama KDM Romo, Wah, dimasukkan KDM. ke mana? Barak. Ke tempatnya Barak ya. Ya, Masukkan bara. karena tadi Romo kan cerita suka malak, suka ini ya, Oh jadi iya, zaman kena target KDM, itu wah, Romo. Nah, ke ya. bara aku ini. Ya oke teman-teman, semoga dengan persiaran kita ya bersama Bunda Teresa kita mendalami. Kita tadi sudah dengar dari Romo Advent untuk transformasi hidupnya. Kita juga mau mencari ya. Semoga nanti hidup kita bisa memancarkan cahaya seperti Mother Teresa yang pada tahun 2016 sudah diangkat menjadi santa ya. Dan kita semua dimurnikan, dikuduskan gitu ya. Karena tujuan hidup kita seperti yang dimaksud Romo adalah memuji dan memuliakan Tuhan gitu ya. Itu yang terpenting mungkin ya Romo di dalam hidup kita ya. Kita hanya menjadi sarana gitu. Oke, kita mau akhiri eh perjumpaan kita Penutup. malam ini dengan mendengarkan lagu ya, Come Be My Light ya. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita. Kita mau juga menjadi cahaya ya untuk orang-orang yang gelap, yang berada di dalam kegelapan ya. Oke, kita dengarkan lagu Come Be My Kambing. Light.